Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita untuk pertemuan hari ini membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu kata lainnya adalah sistem pengeluaran, di mana yang saya sampaikan itu saya ambil dari LKS halaman 16 sampai halaman 17. Anak-anakku, ketika cuaca panas, tubuh kita banyak mengeluarkan keringat dari kulit kita. Ketika cuaca dingin, tubuh kita itu banyak mengeluarkan urin, sering kerasa pipis. Nah, di sini ya, itu urin urin lalu keringat itu merupakan sisa metabolisme yang terjadi di tubuh kita. Metabolisme dalam tubuh kita dikeluarkan oleh urin melalui ginjal kita. Sisa metabolisme berupa keringat dikeluarkan melalui kulit kita. Menjadi pertanyaan, apakah pengertian dari metabolisme itu? Nah, metabolisme adalah suatu proses molekul suatu zat dalam sel yang berubah dari bentuk sederhana menjadi ke bentuk kompleks atau dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Itu pengertian dari metabolisme. Contohnya adalah respirasi atau pernapasan, itu merupakan proses metabolisme. Maaf ini ya, metabolisme adalah proses perubahan dari molekul satu zat dalam sel dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks atau bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Nah, di sini metabolisme tubuh itu menghasilkan bahan sisa yang tidak bermanfaat untuk kesehatan, sehingga diperlukan proses untuk membuangnya. Contohnya pernapasan, kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, metabolisme yang ada dalam tubuh kita itu nanti akan dikeluarkan sisa metabolismenya. Nah, contohnya ini. Ya, contohnya ginjal. Ginjal itu untuk mengeluarkan apa? Ini ginjal. Ginjal itu ya untuk mengeluarkan urin. Hati itu mengeluarkan apa? Hati itu untuk mengeluarkan zat warna empedu. Biasanya mengeluarkan warna kuning pada feses kita atau pada urin, itu ada zat warna empedu dari hati kita. Selanjutnya, paru-paru mengeluarkan apa? Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kulit itu mengeluarkan keringat kita. Nah, apa fungsi organ-organ ekskresi kita yang dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit? Fungsinya yang pertama mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida, mengeluarkan zat warna empedu, urin, dan keringat. Yang kedua, fungsi organ ekskresi adalah mengatur homeostasis tubuh kita, yaitu kondisi tubuh, mengembalikan fungsi-fungsi tubuh ketika ada perubahan lingkungan. Yang ketiga, fungsi organ ekskresi adalah mengatur kadar pH cairan tubuh kita, di mana tubuh kita pH-nya harus sekitar 7. Bagaimana agar tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah, sehingga dikeluarkan urin, sehingga pH dalam tubuh kita, dalam darah kita normal. Nah, di sini
kita akan membahas yang pertama adalah organ ginjal. Ini organ ginjal kita. Nah, ginjal kita bentuknya seperti kacang. Ini kalau kita lihat ginjal kita seperti kacang, panjangnya 11 sampai 12 cm, lebar 6 cm dan tebal 3 cm. Letaknya di mana? Di dekat tulang belakang kita, di pinggang kita. Ginjal ini jumlahnya ada sepasang, 2, sehingga ada ginjal kanan, ada ginjal kiri. Ginjal kanan itu terletak lebih rendah daripada ginjal kiri karena apa? Karena di sini ada organ hati kita. Itu letak ginjal kita. Selanjutnya, struktur ginjal itu terdiri dari beberapa nefron-nefron. Setiap nefron itu yang pertama terdiri dari nomor 1 glomerulus. Nah, ini glomerulus. Glomerulus ini tempat menyaring darah yang berupa untayan pembuluh kapiler. Yang dindingnya itu berkaitan dengan dinding dari kapsula bakuman untuk menyaring darah. Sehingga darah dari sini masuk ke sini disaring, yang masih berguna dialirkan ke darah lagi, yang berguna bagi tubuh, yang tidak berguna dibuang. Selanjutnya ada tubulus contortus proximal. Ini tubulus contortus proximal. Lalu ada lengkung Henle. Lengkung Henle itu ini ada 2. Ada lengkung Henle turun, ada lengkung Henle naik. Yang keempat, bagian dari nefron adalah tubulus contortus distal. Ini tubulus contortus distal. Yang kelima, yang terakhir, ya ini ya terakhir. Ini tubulus contortus collectivus, ya, pengumpul. Ini adalah bagian-bagian dari nefron. Nah, bagian-bagian dari ginjal, lapisan-lapisan ginjal itu terdiri apa saja? Ada 3 lapisan dari ginjal. Yang pertama adalah korteks nomor 1. Nomor 2, lapisan kedua adalah medula. Lapisan yang paling tengah ketiga adalah pelvis ginjal. Nah, di sini untuk lapisan pertama, korteks renalis. Nah, ini adalah bagian yang paling luar dari ginjal ini, korteks renalis. Itu dikelilingi oleh kapsul ginjal. Kapsul ginjal itu ini. Dan jaringan lemak ini berfungsi untuk apa? Melindungi bagian dalam ginjal sehingga ada lapisan lemaknya. Nah, tadi struktur ginjal yang pertama adalah korteks. Nah, korteks itu bagian paling luar. Pertama terdiri atas glomerulus, lalu terdiri adalah kapsula Bowman, lalu tubulus contortus proximal ini, lalu tubulus contortus distal, ini. Nah, ini bagian dari korteks. Lalu bagian dari medula renalisnya. Medula ini terdiri dari apa saja ini? Lengkung Henle turun, maaf, lengkung Henle turun, lengkung Henle ini lengkung Henle turun ya. Lalu ini ada lengkung Henle naik. Selanjutnya ada tubulus collectivus ini, tubulus collectivus itu. Nah, bagaimana proses urin? Nah, proses darah nanti masuk ke glomerulus. Nah, lalu masuk ke sini, ini ya prosesnya ya. Nah, lalu ini ke lengkung Henle turun, lengkung Henle naik. Nah, lalu ke tubulus distal. Nah, setelah itu ke tubulus collectivus, pengumpul. Nanti final urin. Selanjutnya struktur ginjal dari korteks, medula renalis yang kedua. Yang ketiga di sini pelvis renalis.
Nah, pelvis renalis di sini ini ruang yang berbentuk corong, seperti corong dalam ginjal sebagai jalur cairan dalam perjalanan kandung kemih. Terdapat calices ini untuk mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke sini, ya, ke kandung kemih. Nah, dari sini nanti ya. Ya, maaf dari sini ya. Dari sini, dari pelvis ke sini ya, ke kandung, kemih, ke ureter, lalu ke penis, seperti itu. Ada dua, sehingga ada beberapa yang donor ginjal sepasang. Ada beberapa penderita ginjal itu sepasang. Maaf, proses ini penyaringan darah dalam ginjal ini ada yang bermasalah, ada yang ginjalnya bermasalah. Kalau ginjalnya bermasalah, maka itu akan menyebabkan seseorang harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Ada beberapa orang yang mengalami gangguan ginjal itu cuci darah 1 minggu 2 kali. Nah, beruntunglah bagi kalian yang sehat, sehingga tidak perlu kita untuk berobat atau cuci darah setiap minggu 2 kali. Seperti itu. Bersyukurlah pada Allah, itu nikmat dari Allah. Mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.